Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Al-ayah. Apa kabar sahabat hebat Matsa Surba? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan segala urusannya. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang tokoh atau para khalifah yang sudah membawa dinasti Bani Abbasiyah mengalami puncak kejayaan. Kemarin juga sudah kita bahas banyak ya, biografi tokohnya, termasuk kebijakan dan usahanya, sehingga perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mengalami puncak kejayaan. Baik, selanjutnya kali ini atau dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini hampir segala aspek atau sendi kehidupan itu mengalami perkembangan yang cukup baik ya. Dinasti Bani Abbasiyah berkuasa sekitar kurang lebih 5 abad. Ya, salah satu upayanya ialah pengembangan ilmu pengetahuan. Makanya tidak heran salah satu atau bahkan sebagian khalifah mereka sangat mengapresiasi, sangat menghargai para tokoh, para ilmuwan yang mengembangkan bidang disiplin ilmunya masing-masing. Sehingga pada masa ini berdirilah yang namanya riset atau pusat riset. Kemudian berdiri pula pusat penerjemahan di masa ini. Jadi segala bentuk ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu senantiasa dikembangkan melalui riset-riset ya. Bahkan para khalifah pun meminta kepada para ilmuwan untuk menerjemahkan yang tadinya bukan bahasanya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga tahu bahwasanya ilmu pengetahuan ini mengandung atau berisi tentang ilmu yang didalami. Bahkan para ilmuwan diberikan kesejahteraan yang sangat luar biasa pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini, sehingga para ilmuwan ini bisa fokus ya mendalami, mengupgrade ilmu yang mereka miliki. Makanya tidak heran banyak sekali kemudian ilmuwan lahir di masa dinasti Bani Abbasiyah. Bahkan para khalifah yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan ini menugaskan atau mendelegasikan para pejabat untuk mencari naskah kuno ya. Jadi naskah-naskah lama itu yang sekiranya mengandung ilmu pengetahuan, mereka diminta atau ditugaskan untuk mencari. Beginilah atensi atau perhatian para khalifah kepada atau terhadap ilmu pengetahuan. Dan para khalifah pun sangat mendorong kepada para ilmuwan untuk senantiasa mengupgrade ya, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Lantas dari situ kemudian muncul beberapa bidang ya. Dari sinilah kemudian bidang-bidang ilmu pengetahuan ini muncul ya. Adapun bidang-bidang tersebut ialah yang pertama adalah filsafat. Yang kedua adalah ilmu kalam. Yang ketiga adalah ilmu kedokteran.
Yang keempat adalah ilmu kimia. Yang kelima adalah matematika. Yang keenam adalah ilmu sejarah. Yang ketujuh adalah ilmu bumi. Dan yang terakhir adalah ilmu astronomi. Ya. Jadi semua bidang-bidang ini masuk dalam kategori ilmu pengetahuan yang dikembangkan, ya, yang diperluas oleh khalifah pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nanti masih ada lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu agama. Baik, selanjutnya filsafat, ya, ilmu pertama tadi yang sudah kita kaji bersama. Yang pertama adalah ilmu filsafat. Banyak sekali poin-poin dari ilmu filsafat ini. Bahkan ada sebagian tokoh yang mengemukakan bahwasanya filsafat merupakan induk dari semua ilmu. Ya terlepas tetap induk ilmu pengetahuan ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis bagi kita umat Islam. Lantas apa itu filsafat? Filsafat secara bahasa diambil dari bahasa Yunani, yang mana filsafat ini mengandung dua kata. Yang pertama adalah philos dan yang kedua adalah sophia. Philos artinya kebijaksanaan dan sophia adalah cinta. Kalau kita gabungkan, filsafat ialah ilmu tentang kebijaksanaan atau cinta akan kebijaksanaan. Orang yang mengkaji ilmu ini, orang yang mendalami ilmu ini dinamakan filosof atau filsuf, ya. Selanjutnya adalah ilmu kalam. Ilmu kalam ini tidak terlepas dalam salah satu kaum, ya. Jadi ada pada waktu itu salah satu kaum yang kemudian mengembangkan ilmu ini, yaitu kaum Mu'tazilah, yang mana orang-orang pada dahulu mengemukakan bahwasanya Mu'tazilah ini adalah dikenal dengan rasionalis, yaitu mengedepankan akal, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya kaum Mu'tazilah ini lebih mengedepankan akal daripada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tokohnya adalah Wasil bin Atok, ya, tokoh yang mempelopori kaum Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atok. Nah, kalau melihat dari katanya, kalam ini berasal dari bahasa Arab, ya kan? Kalam ucapan. Ya. Bahkan ada sebagian tokoh mengatakan bahwasanya ilmu kalam ini masih bagian dari suatu ilmu ketauhidan, ya, itu. Selanjutnya adalah ilmu kedokteran, di mana pada masa dinasti Bani Abbasiyah ilmu kedokteran ini juga sangat berkembang pesat, ya. Jadi kita harus bangga sebagai umat Islam, umat Muslim, bahwasanya ilmu kedokteran ini sudah lahir, ya, sudah ada di kalangan kaum muslimin atau cendekiawan muslim pada masa itu, ya. Jadi ilmu kedokteran ini mengalami perkembangan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Bahkan pada waktu itu didirikan sekolah farmasi dan sekolah kedokteran yang lain yang di dalamnya terdapat rumah sakit, ya. Ini kehebatan umat Islam pada waktu itu, tentunya dilandasi dengan apa? Ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan itu sangat disupport, sangat didukung oleh para khalifah. Selanjutnya adalah ilmu kimia, ya. Ilmu kimia ini yaitu pengetahuan yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi ilmu kimia ini juga termasuk salah satu ilmu yang kemudian dikembangkan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Adapun tokohnya, salah satu di antaranya adalah Jabir bin Hayyan. Selanjutnya adalah ilmu matematika yang disingkat dengan MTK, matematika.
atau bisa disebut juga dengan ilmu hisab, ya. Bahkan pada masa ini dalam sejarah ada yang mencatat bahwasanya angka 0, 1, 2 dan seterusnya ditemukan pada masa ini. Selanjutnya adalah ilmu sejarah. Ya. Ilmu sejarah ini adalah ilmu yang membahas tentang suatu peristiwa di masa lampau. Ya, dalam masa ini ilmu sejarah hanya terfokus mengkaji tentang para tokoh atau peristiwa-peristiwa tertentu. Ya, tentunya di masa lampau atau yang sudah terjadi. Lahirnya sejarawan yang bernama Muhammad bin Ishaq ini memunculkan sebuah karya yang luar biasa yang sering kita dengar, Sirah An-Nabawi. Ya, Sirah An-Nabawi pun ini mengkaji tentang sejarah-sejarah para nabi. Ya, sejarah nabi pada waktu itu. Sehingga dari ilmu sejarah ini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran untuk bekal di masa yang akan datang. Nah, ini ya. Selanjutnya adalah ilmu bumi. Ilmu bumi dan ilmu astronomi. Di masa dinasti Bani Abbasiyah, ilmu bumi itu juga dikaji. Luar biasa sekali bahwasanya bumi dan segala isinya itu sangat diperhatikan dan semuanya itu berlandaskan terhadap ilmu pengetahuan. Dan ahli ilmu bumi pertama yang muncul atau yang lahir pada waktu itu adalah Hisham bin Kalbi. Bahkan di dalam masa ini atau periode ini, para ilmuwan menemukan sebuah peta dunia atau penuan globe yang pada waktu itu dibuat oleh Khawarizmi. Selanjutnya adalah ilmu astronomi. Pada masa ini dikembangkan pula ilmu tentang perbintangan. Jadi semua benda langit ya yang ada di langit termasuk bintang, bulan dan lain sebagainya itu dikaji dalam ilmu astronomi ini ya. Bahkan tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad Al-Fazani. Termasuk Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini tadi juga mengembangkan ilmu bumi, juga termasuk tokoh di bidang ilmu matematika. Pada kesempatan ini Al-Khawarizmi pun membuat tabel astronomi. Inilah kejayaan atau perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Bani Abbasiyah, sehingga kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah diberikan, yang sudah dilaksanakan, dikerjakan oleh para ilmuwan muslim kita. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Dari Al-Fatih kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Insya Allah kita lanjutkan para tokoh ya di masing-masing bidang di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.